Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di semester 2 ini kita akan belajar tentang arsitektur komputer. Mata pelajaran kita yaitu sistem komputer. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Eki Chandrawinata, pengampu kelas 1 sistem komputer. Sebelum kita belajar tentang arsitektur komputer, apa itu sebenarnya arsitektur komputer? Kalau kita lihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, arsitek itu adalah ilmu atau seni yang dilakukan oleh setiap individu untuk mengimajinasikan atau merancang, ya. Jadi arsitektur komputer itu sebenarnya perancangan komputer. Jadi kalian harus tahu arsitektur komputer itu apa. Kalau pada ilmu yang akan kita pelajari, arsitektur komputer itu adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dan suatu sistem komputer. Ya, cabang ilmu ini biasanya mempelajari komponen-komponen sistem komputer yang terhubung dengan perintah logis dari sebuah program. Jadi arsitektur komputer ini adalah rancang bangun, ya, rancang bangun. Sebelum nanti kalian akan belajar tentang rancang bangun komputer, gimana cara perakitan komputer, itu akan kita pelajari. Sebelum itu kalian harus mengerti konsep dari arsitektur komputer ini. Dalam hal ini penerapan perencanaan dan masing-masing bagian akan lebih difokuskan pada bagian CPU atau otaknya, otak pada komputer, dan mengenal cara pengaksesan data dan alamat dan memori cache, RAM, ROM, dan CD. Kalian mungkin masih awam tentang apa itu memori cache, RAM, kemudian ROM itu apa. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada materi-materi berikutnya. Sebelum itu, kalian harus tahu juga apa sih sebenarnya itu komputer. Komputer itu adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam alat tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Itulah yang dinamakan komputer. Daftar perintah tersebut dinamakan program dengan unit penyimpanan berupa memori. Jadi pada komputer yang kalian lihat itu adalah sekumpulan paket-paket hardware, paket-paket perangkat keras yang diolah sedemikian rupa sehingga bisa dioperasikan seperti yang kalian pegang saat sekarang ini. Jadi seperti yang kalian tahu, komputer-komputer saat ini seperti laptop, kemudian PC desktop, itu sebenarnya adalah perangkat-perangkat yang terhubung kemudian dijadikan satu sehingga membentuk suatu alat yang bisa memproses data maupun mengeluarkan data. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Pada arsitektur komputer, arsitektur Van Neumann itu tulisannya seperti ini. Van Neumann. Nah, ini Van Neumann banyak digunakan sebagai sebagian besar sistem komputer non-paralel seperti komputer rumahan atau notebook. Jadi yang kalian gunakan komputer rumahan atau komputer laptop yang tidak terhubung dengan internet atau komputer individu, itu adalah arsitektur Van Neumann. Sebenarnya ada dua arsitektur, yaitu Van Neumann dan menurut Flynn. Arsitektur Van Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu Arithmetic Logic Unit atau singkatannya ALU, kemudian Unit Control,
memori, dan input output atau sering kita dengar dengan nama I/O. I/O-nya tulisannya seperti ini. Ini biasanya logonya ya, logo atau singkatannya. Kedepannya model von Neumann digantikan dengan sistem yang mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak seperti komputer yang digunakan oleh NASA. Nah, itu. Jadi von Neumann itu cuma komputer secara individu yang kalian pakai seperti ini, dan nanti pengembangannya akan lebih ke komputer yang bisa diakses banyak orang, atau saat ini sering disebut dengan komputer server. Nah, itu yang digunakan oleh NASA. Oke, itu adalah sebagian kecil dari apa itu arsitektur komputer. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa browsing pada internet ataupun buku cetak ya. Nanti silahkan dikembangkan sendiri. Nanti kalau saya jelaskan apa itu arsitektur akan memakan waktu panjang sekali. Nanti pada arsitektur komputer itu ada yang namanya sejarah dari komputer. Mulai tahun ini dikembangkan komputer seperti ini, tahun ini seperti ini. Nanti akan lebih banyak sekali pengembangannya sampai dengan komputer zaman sekarang ini. Jadi nanti silahkan browsing tentang arsitektur komputer ini. Lanjut ke fungsi utama komputer ya. Untuk fungsi utama komputer pada prinsipnya terdapat 4 buah fungsi dasar sistem komputer. 4 itu apa saja? Yaitu fungsi operasi pengolahan data, kemudian operasi penyimpanan data, operasi pemindahan data, dan operasi kontrol. Selain itu, komputer harus memiliki kemampuan dalam memproses data. Selain itu, komputer harus memiliki kemampuan dalam memproses data. Representasi data sangat beraneka ragam, tapi data harus disesuaikan dengan mesin pemrosesnya. Jadi kalau kita lihat ini ada 4 macam fungsi dasar ya. Nah, kalian bisa lihat ini di sini. Ini ada mulai dari movement, kemudian menuju ke kontrol, kemudian balik lagi ke movement lagi. Ini yang dinamakan dengan fungsi operasi pengolah data. Jadi ada pengolahan melewati kontrol. Kemudian yang kedua yaitu movement ke kontrol, kemudian berhenti ke storage. Nah, ini yang dinamakan operasi penyimpanan data. Dan yang ketiga yaitu mulai dari storage. Storage ini adalah penyimpanan ya, tempat penyimpanan. Kemudian kontrol, kemudian processing, kembali lagi ke storage. Nah, ini yang dinamakan pemindahan atau sering kalian jumpai dengan kopas atau copy paste. Nah, prosesnya itu seperti ini. Dari storage kemudian ke kontrol, kita proses, kembalikan lagi ke storage atau penyimpanan. Dan yang keempat yaitu bolak-balik dari movement ke processing ke storage, baik storage ke processing maupun ke movement, yaitu operasi kontrol. Nah, ini yang ada di kontrol bagian tengah ini. Itu adalah fungsi dasar dari sistem komputer. Setelah kita tahu tentang fungsi utama komputer, kalian juga harus mengenal tentang perangkat komputer ya, sebelum nanti kalian akan praktek secara langsung, secara real, megang alat-alatnya, apa saja alatnya, kemudian bagaimana cara menancapkannya. Jadi sebelum itu kalian harus tahu perangkat-perangkat apa saja yang ada di dalam komputer ya. Perangkat-perangkat apa saja yang di dalam komputer itu nanti akan kita bahas satu persatu juga di materi-materi selanjutnya. Jadi khusus untuk materi yang saat ini
kita cuma membahas tentang bagaimana cara kerja komputer secara garis besar. Seperti ini. Perangkat komputer ini ada banyak ya. Mulai dari floppy. Kalau floppy mungkin saat ini sudah tidak digunakan lagi karena sudah ketinggalan zaman ya. Ada heatsink tempatnya di mana nanti akan kita bahas juga. Kemudian ada hard drive atau hard disk. Ini hard disk ini adalah storage atau tempat penyimpanan. Kemudian ada optical drive atau CD-ROM. Kalian tahu ini mungkin yang kalian kenal yaitu CD-ROM atau optical drive. Kemudian ada RAM modul. Ini yang dinamakan memori sementara atau RAM, random access memory ya. Nanti akan kita jelaskan juga RAM itu apa saja. Jenis-jenisnya, macamnya ada banyak sekali RAM. Kemudian ada prosesor atau CPU. Ini yang dinamakan otak komputer. Jadi kalau kalian bilang komputer, ya sebenarnya komputer itu ini adalah CPU-nya, bukan perangkat keras yang ada di sini semua. Jadi komputer itu adalah ini, kotak kecil. Ini bisa memproses data macam-macam. Jenisnya ada banyak sekali, mulai dari dulu ada Pentium 4. Kemudian sampai saat ini kita jumpai yaitu Core i7 atau Core i7 ini. Kemudian ada motherboard atau kita menyebutnya dengan mainboard. Mainboard ini adalah tempat dari semua komponen-komponen hardware. Ini tempat dari semua komponen hardware, nanti nancapnya ya di sini. Mancepe kabeh nang kene. Kabeh kene diincepne. Nanti kita akan tahu caranya gimana setelah kita praktikum langsung. Kemudian ada power supply di sini. Power supply untuk apa? Nanti kita akan membahasnya juga setelah materi ini. Jadi untuk materi pembukaan saat ini hanya untuk kita cuma membahas pengenalan saja. Ini power supply untuk apa? Nanti akan kita jelaskan. Kemudian ada sistem fan. Nah, ini kipas. Kok enek kipas ning jerone kuwi? Tinggi apa? Nah, ini nanti akan kita jelaskan. Kipas tinggi apa sebenarnya kalau di dalam sebuah PC atau personal komputer. Ini akan kita jelaskan. Oke. Kita lanjut ke isinya. Jadi kalau tadi kalian sudah tahu ini boardnya, oh ini hardware-nya, kemudian diletakkan di sebuah casing PC. Nah ini masuknya sini. Kemudian kalian harus tahu juga motherboardnya atau mainboardnya ini. Di dalam mainboard itu ada banyak sekali komponen-komponen kecil. Jadi namanya berbeda-beda, nanti nancapnya juga berbeda-beda. Di sini ada SATA konektor, kemudian power supply P2, ini P1 buat apa? Nanti akan kita jelaskan. Nanti hubungannya dengan power supply kalau itu. Kemudian ada clear CMOS, PCIe slot, PCIe X1 slot, kemudian USB RJ45 dan banyak sekali sampai dengan ini USB 31, audio jack, power button, real time clock. Ini buat apa nanti? Kemudian ada tempatnya CPU. Kalau tadi otaknya ini ada CPU atau otak komputer, itu tempatnya ya di sini. Jadi tidak semua prosesor itu bisa nancap di sini. Jadi semua motherboard itu ada tipe-tipenya tersendiri. Nanti ada Core i7, Core i5, itu ada kaki-kakinya ya. Kalau kita bahas detail nanti ada tersendiri. Di sini ada kaki-kakinya prosesor. Setiap pin akan berbeda letaknya. Jadi kalian nanti akan praktek ini juga, cara nancapkan CPU seperti apa. Kemudian ada tempat
RAM. Ini yang dinamakan tadi ini RAM modul atau random access memory, tempatnya di sini. Nanti setiap board akan berbeda bentuk. Akan saya kasih tahu macam-macam boardnya seperti apa. Ini kalau kita browsing ada banyak sekali macam-macamnya mainboard. Kalau kalian browsing dengan mengetikkan kata kunci mainboard, nah kalau ini saya boardman ya, sama saja sebenarnya. Kalau kita balik itu ada mainboard, nih mainboard PC. Nah ini ada mainboardnya. Nah ini setiap mainboard itu macam-macam bentuknya. Jadi nanti kalian akan belajar tentang cara perakitan PC, dan setiap mainboard itu berbeda-beda. Nih, yang kalian harus tahu itu adalah tempat-tempatnya saja. Jadi kalau nanti mainboardnya berbeda, itu tempatnya akan sama, tempat hardware, tempat peripheralnya. Jadi seperti ini, memori modul atau tempatnya RAM. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi nanti ada RAM yang bentuknya di sini, kemudian letaknya ada di sini, itu akan bermacam-macam. Yang kalian harus tahu cuma tempatnya saja. Ini itu adalah sebagian dari mainboard ya. Lanjut, nih perangkat PC yang akan kita bagi-bagi sesuai dengan prosesnya. Nah tadi kalau kita sudah belajar tentang hardwarenya, kemudian boardnya, nah ini nanti kalian harus tahu juga perangkat PC itu sebenarnya dibagi-bagi lagi menjadi part-part kecil lagi, yaitu ada perangkat proses, perangkat input, dan perangkat output. Nah ini nanti akan menjadi tugas kalian ya. Tugas kalian perangkat proses itu apa, kemudian perangkat input itu apa, output itu apa saja. Nanti coba kalian cari tahu, bisa browsing ataupun di buku cetak itu ada. Nanti kalian biar tahu perangkat proses, input, output. Nanti coba disebutkan perangkat-perangkatnya apa saja. Oke. Itu penjelasan dari saya. Cukup sekian. Dan untuk tugasnya, nah ini tugas harian atau tugas pertemuan daring pertama di semester 2 ini, coba kalian buat ringkasan mengenai arsitektur komputer. Ya, boleh mengambil dari berbagai media, baik cetak maupun non cetak. Buat ringkasan ya. Buat ringkasan tentang arsitektur komputer. Kemudian sebutkan perangkat proses input, output itu apa saja. Perangkat proses ya, yang tadi ini. Perangkat proses itu apa saja, kemudian perangkat input itu apa saja, kemudian perangkat outputnya apa saja. Coba disebutkan perangkat-perangkatnya saja. Perangkat apa saja yang masuk ke proses, apa saja yang masuk ke input, apa saja yang masuk ke output. Nah itu untuk ringkasan kalian buat Word atau PDF itu sama, bisa Word atau bisa PDF formatnya. Kemudian di bagian paling atas, di atas halaman paling atas sendiri, di halaman paling atas kalian kasih nama, kelas, kemudian mata pelajaran. Ini nanti untuk pengumpulan tugas bisa lewat Classroom ya, yang sudah saya share kemarin. Untuk tugasnya ini. Oke, sebelum kita akhiri,
Saya akan menjelaskan juga tentang gimana caranya absen ya. Mungkin kalian masih bingung karena ini sistem baru untuk absensi. Jadi saya harus menjelaskan sedikit gimana cara absensinya. Ini. Kalau di HP kalian mungkin layarnya akan menjadi kecil, tapi bentuk dari displaynya itu sama. Nanti kalian bisa klik tombol ini, tombol plus di samping. Nah ini untuk timestamp itu adalah tanggalnya secara otomatis akan terisi tanggal hari ini atau hari kalian daring, jadwal sesuai dengan jadwal. Jadi tanggal tidak bisa diubah. Jadi untuk absensi ini harus satu hari ini atau satu hari pas jadwal kalian. Jadi tidak bisa dirubah. Selepas itu absen tidak saya terima karena sudah melebihi hari ketentuan absensi ya. Kemudian ada kelas, kalian pilih sesuai dengan kelasnya. Kemudian nama, ada nama XTKJ 1, 2, dan 3. Silakan dipilih sesuai dengan kelasnya. Kalau TKJ 1 silakan pilih namamu di TKJ 1. Nama-nama tidak akan sama karena ada per kelasnya ya. Kemudian lanjut ke keterangan, silakan diklik hadir karena kalian sudah absen. Untuk lokasi ini langsung otomatis ya, tidak usah kalian setting, cukup pada waktu buka aplikasi pertama kali silahkan diklik allow atau izinkan untuk mengakses GPS agar lokasi nanti terdeteksi di HP kalian masing-masing. Kemudian untuk jam juga sama, jam akan otomatis terisi jam pada saat jadwal kalian. Kemudian langsung klik save, itu saja ya di sini. Oke, itu untuk absensi selesai, tugas sudah, berarti pertemuan kita sudah selesai ya, atau pertemuan daring pertama. Itu cukup untuk pengenalan kita, bagaimana materinya ke depan dan juga gimana nantinya program ke depan. Oke, cukup sekian materi pertemuan daring hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.